Intan, kamu masih sedih ya? Ingat sama mama kamu? Jangan nangis terus, nanti puasanya batal loh. Mendingan kita doain orang tua kita aja yuk. Bareng-bareng, mau kan? Males. Gua nggak mau doain mereka. Mereka nggak ada yang sayang sama gua. Terus ngapain didoain? Aku juga gak mau doain mereka. Mereka jahat sama aku. Gak mau urusin aku. Orang tua aku aja nggak sayang sama aku, kenapa harus didoain? Kalian tuh gak boleh ngomong kayak gitu. Kata yang aku, kita tuh gak boleh yang namanya membenci orang tua kita, apapun keadaannya. Karena mereka tetaplah orang tua kita. Kita harus terus mendoakan orang tua kita. Mereka aja gadoin gua. Ingat aja kagak pernah. Ngapain doain mereka? Bang Nino, kata yang kalau kita doain orang lain yang baik-baik, pasti dia itu bakalan kembali ke kita juga. Apalagi kalau doain orang tua, Allah pasti bakalan balas kebaikannya. Aku mau doain orang tua aku. Aku juga. Yaudah, kita doa sama-sama. Yuk. Kita kirim doa buat kedua orang tua kita ya. Kalian ikutin aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Intan pasti cuma doain Naila. Karena cuma Naila orang tua yang dia tahu. Dia nggak tahu kalau aku juga orang tuanya. Dan aku juga ingin didoain sama kamu, Nak. Selama ini emang aku nggak pernah ada buat kamu. Aku emang nggak pantas buat didoain sama kamu, Nak. Aku bukan ayah yang baik buat anakku sendiri. Ya Allah, selama ini aku nggak pernah kenal sama papaku. Tapi aku selalu berdoa buat papaku. Semoga papa sehat. Semoga aja di suatu hari nanti aku bisa ketemu dia. Ya Allah, ternyata dia mendoakan aku juga. Intan emang anak yang solehah, yang berjiwa besar, berhati lembut. Beruntungnya aku memiliki anak seperti Intan, ya Allah. Om Mirza. Om Mirza. Om Mirza udah pulang? Iya, Om Mirza udah pulang. Om, kita ke masjid yuk. Sekalian bagi-bagiin makanan. Ayo, ayo, ayo. Ayo kita ke masjid, Om. Ayo, ayo. Wah. Apa yang harus aku lakuin? Sampai kapanpun aku nggak bisa dijauhin dari Intan. Kamu jangan macam-macam ya. Intan itu bukan anak yatim. Dia masih punya orang tua. Aku yang punya Intan. Lepasin. Lepasin. Jauh dari mama. Sayang, kamu mau ngapain? Kamu menyerang mama. Sayang. Jauh dari mama. Jangan sakiti mama. Mas, aku sangat malu sama sikap kamu, Mas. Apa maksud kamu? Iya. Kamu tidak bisa menerima Intan. Kenapa sih, Mas? Selama ini kan kamu kenal Intan. Dan kamu tahu Intan anak yang baik. Mai, kamu nggak ngerti masalahnya. Naila udah janji sama aku dia nggak akan bawa Intan ke sini. Dia akan lupain Intan. Janji? Kamu bilang janji. Janji apa, Mas? Sebenarnya apa sih yang terjadi sama kamu, Mas? Kamu tuh udah lupa ya. Kondisi kejiwaan Kak Naila itu tidak stabil. Terus kamu mau pegang perkataan dia. Iya, begitu. Kak Naila itu selain dia istri kamu, dia juga seorang ibu. Ya, Ibu. Ibunya Tiara. Bukan ibunya Intan. Enggak, Mas.
Ketika Kak Naila bersama Intan, dia selalu ingat Tiara. Ketika Kak Naila bersama Tiara, dia nggak bisa lupain Intan. Itu artinya dia ibu dari keduanya. Dia butuh anak-anaknya. Kamu masih nggak sadar juga ya, Mas? Kamu mau kan Kak Naila cepat sembuh, iya kan? Satu-satunya cara terbaik, Mas, adalah dengan menyatukan Kak Naila, Intan, dan Tiara lagi sebagai sebuah keluarga. Ma, aku kasih tahu, Intan itu terlahir dari perbuatan dosa. Itu nggak mungkin terjadi. Astagfirullah, Mas. Perkataan kamu itu sangat tidak pantas. Intan itu anak kecil usia 8 tahun. Dia bukan monster. Dosa apa sih Intan sama kamu, Mas? Satu hal lagi. Sebelum kamu tahu siapa Intan, kamu menyayangi dia kan? Kondisi Kak Naila sekarang itu disebabkan oleh kamu dan Mama, Mas. Gara-gara kalian Kak Naila menjadi depresi. Sebelumnya, Mas sangat mencintai Kak Naila. Bahkan tidak terpisahkan dari dia. Tapi karena Kak Naila diperkosa, cinta Mas pudar sama Kak Naila. Mas, Kak Naila itu korban. Dia tidak bersalah. Tapi lihat apa yang kamu lakukan, Mas. Kamu menumpahkan semua kesalahan kepada dia. Bahkan kamu mengusir dia dari rumah. Dan terlebih lagi kamu membiarkan dia menanggung semua penderitaan itu sendiri. Coba kamu bayangkan, dia menempuh semuanya. Kamu bisa bayangin, Mas, rasanya? Dia menempuh itu semua. Dia pantas depresi, Mas! Kenapa, Sayang? Mas, ya ampun, Mas. Sepatu aku rusak. Gimana dong? Sakit nggak kaki kamu? Ya enggak, tapi kan aku jadinya nggak bisa jalan tuh, kaki aku kotor. Oh, Iya. Mas, kok dibuang? Kok dibuang sih, Mas? kita tinggal beli yang baru, sayang. Mas, kamu mau ngapain? Kan kaki kamu kotor. Biar kita sama-sama kotor. Mas, kamu apaan sih, Mas? Sayang, aku nggak akan ngebiarin kamu sendirian menderita. Aku mau kita sama-sama dalam suka maupun duka. Posesif banget sih, sayang. Iya. Aku nggak akan biarin kamu menderita sendirian. Aku juga nggak akan ngebiarin kamu senang sendirian. Kamu bener. Aku salah. Aku nggak tahu apa yang aku udah lakuin. Aku mungkin malu dengan apa yang udah aku lakuin. Sudah seharusnya kamu malu, Mas. Mas bayangin. Gimana kalau posisi aku ada di posisi Kak Naila? Pikirkan semua sebelum semuanya terjadi. Kamu bertanggung jawab, Mas, atas ini semua. Mas Ardi sama Maya lagi ngomongin apa sih?
Aku sangat malu punya kakak seperti kamu. Tidak punya sikap. Sayang. Kamu apa-apaan sih? Kamu kok marahin Mas Ardi? Mas Ardi tuh tadi habis dimarahin sama Mama. Masa kamu harus marahin Mas Ardi lagi? Mas, kamu lihat? Kamu lihat tatapan Kak Naila? Tatapan dia penuh cinta sama kamu, Mas. Setelah apa yang kamu lakukan kepada Kak Naila, dia masih mencintai kamu. Dia masih ngebelain kamu. Kalau memang kamu masih punya cinta sama Kak Naila, Mas, kamu berdoa kepada Allah agar pintu hati kamu dibukakan. Dan kamu tahu siapa yang salah. Ardi kelihatannya sudah mulai melemah. Aku harus bertindak sebelum Ardi membawa anak jalanan itu ke rumah ini. Azan udah berkumandang. Lebih baik kita berbuka puasa. Ayo Kak.